Hai boy, kembali lagi bersama saya si Boy, lelaki yang tidak berpengalaman yang kemarin sempat diblok videonya sama YouTube gara-gara kena hak cipta. Bego banget gue jujur aja, bikin videonya capek banget ngulang lagi. Tapi setelah saya pikir-pikir dan bengong di WC selama 2 hari, akhirnya semangat saya kembali lagi. Dan sekarang saya akan mereview sebuah movie seru yang bergenre criminal, drama, sport yang berjudul Green Street Hooligan. Film yang disutradarai oleh Lexi Alexander dan dibintangi oleh Charlie Hunnam, Claire Forlani, Elijah Wood, dan Mark Warren. Untuk itu, gak usah berlama-lama lagi, cepat minta paspor TV tetangga Anda dan siapkan kerupuk kaleng sebagai cemilan Anda dan movie pun dimulai. Let's go boy! Scene diawali memperlihatkan dua kelompok pemuda sepertinya lulusan STM yang bertemu dan saling mengejek satu sama lain di stasiun Senen, yang sepertinya mereka habis menonton pertandingan sepak bola. Tanpa alasan yang jelas, mungkin hanya menunjukkan jati diri seorang lelaki, akhirnya mereka langsung melakukan aksi perkelahian jalanan. Inilah Green Street Hooligan. Diperlihatkan tokoh utama yang bernama Matt Buckner yang habis dikeluarkan dari Universitas Harvard karena teman sekamarnya yang seorang pecandu lem menyimpan lem Aibon di dalam lemari Matt, sehingga Matt dan temannya harus berurusan dengan petugas dan harus keluar dari universitas. Namun tidak untuk temannya Matt, karena bapaknya juragan tembakau di kampung, dia tidak dikeluarkan dari universitas. Matt pun pergi dan pindah untuk tinggal bersama kakak perempuannya yang bernama Shannon di London Timur, yang tentunya daerah di mana para penggemar sepak bola fanatik yang disebut hooligan. Setibanya di rumah Shannon, Matt dikenalkan oleh suami Shannon yang bernama Steve yang senang dia datang. Beberapa saat kemudian, datanglah adik dari Steve yang bernama Pete, yang ternyata dia adalah kelompok pemuda yang di scene awal melakukan perkelahian. Ternyata dia seorang supporter klub sepak bola West Ham United. Scene berpindah di sebuah bar di mana Pete disuruh kakaknya Steve untuk mengajak Matt dalam perkumpulan supporter West Ham yang akan segera menonton pertandingan West Ham United. Perlu Anda ketahui, Matt adalah orang Amerika. Tentunya sepak bola adalah olahraga yang asing buatnya. Pete memperkenalkan Matt dengan teman-temannya. Mereka menyambut Matt karena Matt adalah keluarga Pete. Namun ada satu orang yang kita sebut saja Burhan yang tidak menyukai Matt karena dia orang asing. Matt pun sepertinya bisa membaur oleh teman-teman Pete dengan mabuk-mabukan dan sambil bernyanyi lagu West Ham United. Meskipun Matt tidak tahu lagunya, Matt asal komat-kamit aja seperti si Boy kalau lagi yasinan, mulutnya komat-kamit doang kalau ustadznya baca yasin kecepatan. Scene berpindah di sebuah stadion West Ham United yang tentunya akan diadakan pertandingan antara tuan rumah West Ham melawan Birmingham City. Matt dan Pete beserta teman-temannya terlihat antusias menonton pertandingan tersebut. Ya, Samsul membawa bola dioper ke arah Yono menjambak-jambak pertahanan lawan dan gol. Tapi entah apa yang merasuki pikiran si Burhan. Apa dia jagoan atau salah minum obat? Burhan nekat masuk ke dalam lapangan dan pergi ke arah supporter lawan untuk mengejek supporter tersebut. Tentunya si Boy pun tak mau kalah. Si Boy mencoba mengikuti keberanian si Burhan dengan masuk ke pertandingan tinju. Akhirnya si Boy bengap, mukanya dipukulin. Pertandingan dimenangkan oleh West Ham dengan skor 3-0. Setelah pertandingan selesai, Pete dan teman-temannya tidak langsung pulang. Mereka berniat akan melakukan aksi penyerangan. Namun, Matt yang merasa badannya udah mulai masuk angin dan belum punya keberanian dalam berkelahi, memilih untuk pulang dan berpisah dengan mereka. Sayangnya, ketika Matt berpisah dan pulang sendiri, dia dicegat oleh para supporter Birmingham dan berniat akan menghajarnya. Beruntung, Pete dan teman-temannya datang untuk menolong Matt. Pada akhirnya, aksi perkelahian pun tidak bisa dihindarkan lagi. Matt yang sebelumnya takut dan ciper akhirnya memberanikan diri untuk berkelahi meskipun mereka kalah jumlah dari musuh. Matt yang memiliki solidaritas enggan kabur dan memilih membantu teman-temannya.
Dengan gaya berantem seperti bocah yang gak dikasih jajan sama emaknya, Matt berhasil memukul musuh sampai tersungkur dan berhasil membantu Pete yang sedang digebugin. Mengetahui Matt dan teman-temannya kalah jumlah, si Burhan pun datang membawa pasukan yang lebih banyak. Seketika, supporter Birmingham pun dihajar dan kabur menerima kekalahan. Matt dan teman-temannya pun merasa senang karena Matt yang pertama kalinya ikut berkelahi, dia berhasil menang. Mereka pun pergi meninggalkan lokasi tersebut. Scene berpindah di mana Matt istirahat di rumah Pete karena pada linu badannya habis dipukulin. Pete berinisiatif mengantar Matt ke rumah kakaknya. Sesampainya di rumah kakaknya, Pete justru dimaki-maki oleh Steve karena membuat ulah yang mengakibatkan Matt bonyok dan terluka. Namun, Matt justru membela Pete dan akhirnya mereka pergi dari rumah. Pete mengajak Matt untuk pergi ke bar dan mabuk-mabukan. Sesampainya di sana, terlihat ada Burhan dan teman-temannya. Burhan masih tidak suka dengan Matt karena dia orang asing. Namun, Pete tetap membela Matt yang membuat mereka berdebat dan akan berkelahi. Beruntung dipisahkan oleh salah satu temannya. Sepertinya Matt sudah percaya dengan Pete dan memilih pergi dari rumah kakaknya untuk tinggal bersama Pete. Tentunya kakaknya sangat tidak setuju jika Matt tinggal bersama Pete yang begajulan, tukang mabok-mabokan, badan panuan, hidup berantakan, gak punya masa depan. Itu mah ciri-ciri si boy banget. Namun Matt tetap pergi dari rumah kakaknya. Matt pun sudah berada di kediaman Pete. Mereka pun saling mengobrol dan bersantai di genteng apartemen. Matt sempat menanyakan pada Pete, kau bekerja apa? Dari mana saja uang yang kamu dapat selama ini? Karena dengan gaya hidup begajulan yang doyannya berkelahi, Matt sempat bingung. Ternyata Pete adalah seorang pelatih sepak bola yang diutus oleh tim West Ham untuk melatih anak-anak di sekitar lingkungan tersebut. Inilah yang si boy suka dari negara maju. Negara selalu menghargai pekerjaan kecil agar rakyatnya tidak menganggur dan punya penghasilan. Tapi si boy tetap NKRI harga mati kok, tenang aja. Matt pun diajak untuk melatih anak-anak main sepak bola. Karena Matt tidak pernah bermain sepak bola sebelumnya, Matt disuruh menjadi kiper. Dan benar saja, Matt memang tidak berbakat, dia malah kalah sama anak kecil. Scene berpindah di bar, terlihat Matt sudah sangat akrab dengan teman-temannya Pete. Namun si Burhan datang dan melihat dari kejauhan, sepertinya Burhan sangat tidak suka kalau Matt akrab dengan teman-temannya. Burhan pun memutuskan untuk pergi, namun tidak disangka Burhan justru pergi ke markas supporter Millwall. Perlu Anda ketahui, Millwall adalah salah satu tim tertua di Inggris. Entah apa yang dipikirkan si Burhan, sepertinya dia punya rencana busuk. Scene berpindah di stasiun Manggarai, di mana Pete dan teman-temannya bertemu dan merencanakan akan pergi ke Manchester. Setelah sudah di kereta, Matt ternyata membuntuti dari belakang dan ikut dengan mereka, padahal sebelumnya sudah dilarang oleh Pete. Di kereta, Pete mendapat kabar dari salah satu temannya yang berada di Manchester bahwasanya Pete dan teman-temannya sudah ditunggu oleh supporter Manchester di stasiun. Karena berpikir mereka kalah jumlah, si Burhan punya akal untuk memberhentikan kereta dengan memecahkan tombol darurat. Setelah kereta berhenti, Matt punya ide agar bisa ke Manchester tanpa ketahuan. Mereka menggunakan mobil box dan benar saja mereka tidak ketahuan. Tapi apa yang dipikirkan mereka justru turun dan melakukan aksi perkelahian meskipun mereka kalah jumlah. Boy sempat berpikir kenapa mereka tidak lanjut naik kereta aja kalau ujung-ujungnya bakal bentrok juga. Setelah kejadian itu, Matt pun menjadi terkenal di lingkungan supporter West Ham dan teman-temannya Pete. Matt pun resmi bergabung dengan supporter West Ham yang disebut GSE atau Green Street Elite dengan membuat tato di badannya. Scene berpindah ke rumah Shannon, kakaknya Matt. Terlihat Matt kedatangan tamu, yaitu bapaknya Matt. Ya, bapaknya Shannon juga kan adik kakak. Bapaknya mencoba membantu Matt untuk kembali sekolah, namun menurut Matt itu semua sudah terlambat dan tidak akan kembali seperti dulu. Perlu Anda ketahui, meskipun mereka doyan berkelahi, begajulan, masa depan berantakan, tapi para supporter sepak bola di Inggris memiliki pekerjaan yang baik berbanding berbalik ketika menjadi supporter.
Hari itu terlihat sedang diadakan pengocokan pertandingan Piala FA, bukan pengocokan arisan, yang ternyata West Ham akan bertemu Millwall. Tentunya pertandingan itu disambut antusias oleh Pete dan teman-temannya. Terlihat salah satu teman Burhan menelpon Burhan karena dia melihat Matt sedang berada di kantor jurnalis. Tentunya membuat si Burhan marah dan mengira Matt adalah jurnalis. Burhan melaporkan kejadian tersebut ke Pete, meyakinkan Pete bahwa Matt adalah jurnalis dengan menggeledah tasnya. Dan benar saja, ditemukan laptop yang berisikan segala sesuatu tentang GSE atau supporter West Ham. Pete pun naik pitam dan pergi mencari Matt. Scene berpindah di bar di mana Matt bertemu Steve alias kakak iparnya. Steve menceritakan tentang kisah masa lalunya bahwa dia sebelumnya adalah ketua supporter West Ham atau yang disebut GSE. Steve menjelaskan kenapa dia berhenti menjadi ketua. Dia menceritakan bahwa ketika dia masih brutal-brutalnya, dia sempat bentrok dengan supporter Millwall yang mengakibatkan anak dari ketua Millwall tewas di tempat. Setelah kejadian itu, Steve berhenti jadi ketua GSE. Dia memilih berubah dan akhirnya bertemu Shannon yang merubah hidupnya. Steve menjelaskan bahwa reputasi Matt yang sempat menjadi mahasiswa jurusan jurnalis sangat membahayakan untuknya di lingkungan supporter bola. Pete dan Burhan pun datang ke bar dan bertemu Matt, menanyakan apakah benar kau jurnalis. Pete tidak habis pikir Matt yang sudah dia percaya adalah jurnalis. Matt pun menyangkal kalau dia bukan jurnalis. Dia mengakui sempat berbohong pada Pete kalau dia bukan mahasiswa jurusan jurnalis. Tulisan yang ada di laptop itu hanya sebuah diari menurut Matt, dan kejadian di kantor jurnalis, Matt hanya menemani bapaknya yang seorang jurnalis. Pete dan Steve pun tahu akan hal itu. Burhan pun tidak percaya dan memukul Matt, namun Pete melarainya dan justru malah membantu Matt. Tentunya kejadian itu membuat Burhan kesal dan memilih untuk pergi. Tanpa disangka-sangka, Burhan justru pergi ke markas supporter Millwall dan bertemu ketuanya. Burhan justru mengkhianati teman-temannya. Dia meminta tolong ke supporter Millwall untuk menghabisi Matt dan teman-temannya yang berada di bar. Dia juga memberi info bahwa Steve ada di sana. Tentunya info tersebut membuat ketua supporter Millwall berpikir inilah saatnya membalas dendam kematian anaknya dan berniat akan membunuh Steve. Mereka pun bergegas pergi. Supporter Millwall pun sampai di bar markas supporter West Ham. Burhan mencoba menahan dengan bermaksud jangan brutal-brutal nyerangnya. Justru Burhan dipukul pakai botol sampai tersungkur dan penyerangan tidak bisa dihindarkan lagi. Bentrokan pun dimulai. Bentrokan tersebut membuat Steve celaka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, Steve ditangani dengan cepat oleh pihak rumah sakit. Tentu beda dengan rumah sakit di Indo, ketika emak si boy sakit justru disuruh ngurus BPJS dulu, padahal emak si boy udah adu-aduhan. Terlihat si Burhan menyesal atas kejadian tadi, namun Pete tidak bisa menerimanya kembali dan berencana akan membalaskan dendamnya tanpa Burhan. Karena kejadian tersebut, kakaknya Matt, si Sharon, dan anaknya harus pergi menyelamatkan diri ke Boston, Amerika. Pete pun menyuruh Matt untuk ikut kakaknya, namun Matt menolak. Tapi Pete tetap tidak mau Matt celaka karena ini dendamnya. Keesokan harinya, para supporter West Ham pun bersiap, di mana hari ini akan menjadi hari yang sangat penting untuk membalas dendam. Mereka pun bergegas ke suatu tempat yang akan dijadikan tempat perkelahian. Matt pun yang awalnya akan pergi ke Boston berubah pikiran. Dia menyusul Pete dan para supporter West Ham yang lainnya. Sesampainya di sana, supporter West Ham pun sudah ditunggu oleh supporter Millwall dan bentrokan pun tidak bisa dihindarkan lagi. Perkelahian pun dimulai.
Bentrokan pun berlangsung sangat seru. Adegan perkelahian yang banyak mengeluarkan darah. Yang si boy salut, mereka rata-rata bentrok dengan tangan kosong. Nggak kayak di Indo, kebanyakan perang marksman. Ketika Pete terdesak dan kakinya pun sepertinya sudah patah, datanglah si Burhan untuk membantu Pete. Pertarungan pun terus berlanjut. Namun, tanpa disangka-sangka, Sharon kakaknya Matt datang berniat mencari Matt. Tentunya, itu suatu tindakan yang membahayakan baginya. Pete menyuruh Shannon untuk pergi dan meminta Matt dan Burhan membantu Shannon untuk meninggalkan tempat ini. Karena ketua Millwall sangat maniak, dia bisa melukai Shannon. Dan benar saja, ketua Millwall sangat maniak. Dia ingin menyerang Shannon. Namun, Pete meneriaki ketua Millwall tersebut dengan menyinggung soal anaknya. Pete pun diserang, dipukulin, digebugin, hingga akhirnya Pete harus tewas. Rivalitas kedua supporter pun memang sangat panas. Namun ketika harus ada yang merenggang nyawa, bentrokan pun harus berhenti. Terlihat si Burhan dan semua orang sangat sedih dan terpukul atas kejadian tersebut. Perkelahian untuk mengetahui seberapa kuat orang atau kelompok tentunya sangat tidak boleh diikuti ya boy, apalagi harus merenggang nyawa seseorang. Tentunya semua akan sangat terpukul, menyesal dan sedih ketika keluarga kita harus tewas karena berkelahi. Matt pun belajar dari Pete atas kejadian tersebut, bahwa Pete pernah bilang kita harus mengetahui kapan kita akan menyerang dan kapan kita akan mundur. Scene terakhir memperlihatkan temannya Matt ketika di universitas yang terlihat pergi ke WC untuk ngelem. Namun datanglah Matt yang sengaja menjebaknya dengan merekam percakapannya sebagai barang bukti agar Matt bisa kembali lagi kuliah di Harvard. Dan akhirnya movie pun kelar. Alhamdulillah. Hikmah yang bisa kita ambil dari movie ini adalah tidak ada, karena adegan-adegannya tidak patut dicontoh di dunia nyata. Namun si boy berpikir movie ini mengajarkan kita kesetiakawanan dan loyalitas terhadap kelompok yang patut diacungi jempol. Sampai jumpa di movie-movie selanjutnya. Bye boy.